Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, MPM 17410032. Di sini saya mengambil KD 3.1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca untuk kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing agar pelajaran pada hari ini dipermudah atau diperlancar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana dengan materi yang minggu lalu? Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya? Silakan yang ingin bertanya. Tidak, Bu. Oke, kita paham semua. Kali ini kita akan membahas mengenai surat. Sudah tahu apa itu surat? Atau sudah bahkan pernah melakukan surat menyurat dengan teman, saudara, atau kerabatnya? Sudah pernah, Bu. Pernah, oke. Mbak siapa namanya? Putri. Mbak Putri. Mbak Putri pernah melakukan surat menyurat dengan siapa? Dengan sesama teman. Oke, gimana isinya, Mbak? Bisa diceritakan? Menjelang hari raya, saya mengirimkan suatu surat kepada teman saya yang berada di luar kota karena kebetulan teman saya tidak bisa berkunjung di tempat saya, dan akhirnya saya membuat surat untuk dia tentang silaturahmi dan mohon maaf lahir dan batin. Sudah? Oke, betul yang dimaksud Mbak Putri sudah melakukan surat menyurat. Yang dimaksud Mbak Putri itu adalah surat pribadi. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, apa itu surat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Surat adalah sesuatu pernyataan dari seorang yang dibuat kepada yang akan diberitahukan, misal tentang informasi atau pernyataan atau perihal tentang izin. Oke, betul. Surat adalah seperti yang disampaikan pada Mbak Putri, surat termasuk suatu informasi yang diberikan seseorang kepada orang lain melalui tulisan. Namun yang Ibu akan bahas pada materi kali ini yaitu mengenai surat pribadi, surat pekerjaan. Surat pekerjaan. Sudah pernah mendengar dengan surat pekerjaan? Belum sama sekali? Belum. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai surat pribadi agar kalian jelas. Ibu akan membagikan ini. Tolong dicermati terlebih dahulu surat-surat yang Ibu berikan. Itu termasuk contoh dari surat lamaran pekerjaan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempelajari atau memperhatikan bentuk surat itu sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut. Gimana? Sudah? Bu. Okay. Setelah Anda mendapatkan surat itu, setelah Anda membacanya, yang ada di benak Anda itu surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Siapa yang ingin berpendapat?
Silakan tunjuk jari. Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang ingin melamar kerja di sebuah perusahaan. Ya, betul. Seperti yang Mbak Putri katakan, surat lamaran pekerjaan digunakan oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada perusahaan atau suatu usaha agar mereka memberikan suatu pekerjaan kepada orang tersebut. Sebelumnya, surat pekerjaan terdiri dari unsur-unsur surat pekerjaan itu ada 1, kop surat, ada hal, kemudian lampiran, nama perusahaan, kemudian pembuka atau salam pembuka, kemudian isi, kemudian salam penutup, kemudian tanda tangan. Surat yang telah Ibu berikan tadi tolong diidentifikasi dengan unsur-unsur yang ada di papan tulis yang Ibu tulis ini. Apakah di dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian bawa itu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Silakan untuk mencoba mengidentifikasi. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Bagi yang sudah bisa langsung presentasi di depan agar temannya dapat melihat dan memahami. Sudah. Ya, oke, silakan Mbak untuk maju ke depan. Tolong yang lain diperhatikan agar dapat memahami. Yang pertama ada kop surat. Isinya Mutiara Ansa, Jalan Raya Kuningan Timur, nomor 22 Jakarta Pusat, nomor telepon 081322132535. Kemudian ada halnya lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran belum disebutkan. Kemudian ada nama perusahaan, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu manajer SDM Rumah Sakit Terang Bulan Jakarta di tempat. Ya. Kemudian ada salam pembuka dengan hormat. Kemudian ada isinya yang dimulai dari berdasarkan informasi sampai bahan pertimbangan yang saya lampirkan. Kemudian salam penutup. Salam penutupnya dimulai dari pesan harapan saya agar Bapak atau Ibu bisa memberikan kesempatan wawancara agar saya dapat menjelaskan lebih detail tentang diri saya. Hormat saya, Mutiara Ansa. Oke, terima kasih Mbak. Tadi yang di dalam surat yang Mbak Putri pegang yang tidak ada Pak, unsur apa yang di sini? Lampiran tidak ada. Oke, berarti setiap lamaran pekerjaan itu tidak semuanya memenuhi unsur-unsur yang ada di papan tulis. Biasanya kop surat itu menggunakan langsung tanggal pembuatan surat itu. Namun di dalam surat lamaran pekerjaan ini biasanya itu ada jenisnya, itu ada lamaran pekerjaan yang sekaligus dilampirkan dengan daftar riwayat hidup. Ada juga surat pekerjaan yang daftar riwayat hidupnya itu dipisah atau dilampirkan di belakangnya. Apakah ada yang ingin tanyakan dengan surat lamaran pekerjaan? Bagian mana yang kurang paham? Silakan. Bu, bisa dicontohkan bagaimana cara membuatnya? Oke. Cara membuat lamaran pekerjaan biasanya itu kalau di suatu toko atau di warung-warung yang kecil itu biasanya menggunakannya dengan itu kertas folio, hanya menulis dengan kertas folio. Tapi kalau
di perusahaan, di suatu perusahaan itu menggunakan ketikan biasanya. Yang pertama adalah membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu ditulis terlebih dahulu bab suratnya atau kepala suratnya, bisa ditulis dengan tanggalnya terlebih dahulu juga nggak apa-apa dalam pembuatan surat. Terus yang kedua itu hal apa yang ada dalam surat itu. Kemudian lampiran di belakang suratnya itu apakah ada lampiran seperti kayak riwayat hidup atau kayak prestasi-prestasimu untuk mendukung supaya surat lamaran pekerjaanmu itu dapat diterima di suatu perusahaan. Kemudian nama perusahaan atau nama suatu perusahaan itu harus dicantumkan. Yang tadi disebutkan oleh Mbak Putri, yang terhormat tadi nama itu contohnya. Terus kemudian pembuka. Biasanya pembuka itu dengan menggunakan salam atau dengan hormat, itu bisa. Kemudian isinya itu berupa suatu permohonan seseorang untuk dapat memasuki atau dapat bekerja di suatu perusahaan itu dengan melalui lamaran pekerjaan ini. Jadi isinya surat itu suatu lamaran pekerjaan. Biasanya dalam surat itu isinya nama, pendidikan, kemudian tanggal lahir, kemudian bisa dicantumkan juga kemudian alamat, nomor telepon, status, itu bisa dicantumkan di isi surat. Kemudian salam penutup itu bisa salam penutup salam penutup bisa menggunakan salam atau demikian, itu termasuk salam penutup juga. Kemudian di bawahnya biasanya ada suatu kayak lampiran yang lampiran di bawahnya itu diterangkan juga, diisi juga tidak masalah, seperti kayak penghargaan apa yang telah Anda dapatkan atau suatu pengalaman pekerjaan di mana agar mendukung kalian itu diterima di suatu perusahaan ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Apakah sudah paham penjelasan Ibu tadi? Ya, Bu. Oke. Ibu rasa cukup, sudah tidak ditanyakan lagi. Minggu depan Ibu bagi kelompok dulu. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian membuat surat lamaran pekerjaan. Terserah mau di toko manapun tidak apa-apa. Contohnya itu di bawah tidak apa-apa, buat inspirasi atau contoh di rumah untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi bisa dibuat sama-sama. Oke? Ya, ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Sudah, Bu. Sudah. Besok dipresentasikan satu kelompok maju, kelompok pertama, kelompok kedua. Nanti ada tanya jawab. Nanti setelah tanya jawab, jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan, Ibu akan menjelaskan kembali. Jika sudah, itu saja. Jangan lupa dikerjakan ya, kelompok di rumah. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Yes. Sebelumnya ada yang tidak masuk di kelas ini? Ada, Bu. Siapa? Risa sama Lisa. Kenapa tidak masuk? Ada surat izinnya, Bu. Oke, surat izinnya mana? Nanti Ibu itu. Hanya 2 orang saja yang tidak masuk. Ini, Bu. Makasih ya. Ya. Hanya 2 orang saja yang tidak masuk. Ya, Bu. Oke, yang lain masuk ya. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.